Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita pada minggu kemarin. Jadi kita akan masuk ke materi permutasi dan kombinasi. Tapi sebelum ke permutasi dan kombinasi, kita akan belajar tentang notasi faktorial. Apa sih notasi faktorial itu? Jadi, jika n merupakan bilangan asli, maka n faktorial tandanya itu menggunakan tanda seru ya. Jadi jika n merupakan bilangan asli, maka n faktorial adalah perkalian bilangan dimulai dari n kali n-1 kali n-2 kali titik-titik kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini adalah definisinya faktorial. Suatu bilangan asli jika diberi tanda faktorial, maka cara menghitungnya adalah mengalihkan sampai n faktorial dimulai dari 1. Boleh dibalik ya ini. Jadi boleh 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali titik-titik sampai n faktorial. Contohnya 4 faktorial itu artinya perkalian yang dimulai dari 1 kali 2 kali 3 kali 4. Jadi sampai 4. Kalau 5 pun ya berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jadi sampai n faktorial. Seperti ini. Ini sama dengan 24 ya. Nah, misal apakah bisa dibagi? Bisa. Misalkan 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti kan yang atas 7 faktorial itu kan berarti perkalian 1 sampai 7. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 per 3 faktorial ini adalah perkalian dari 1 sampai 3, berarti 1 kali 2 kali 3. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya tinggal dicoret aja, ya kan? Ini kan sama, kan perkalian boleh di cancel atau dicoret. Nah, berarti kan tinggal 4 kali 5 kali 6 kali 7. Seperti itu. Hitung sendiri ya. Oke, kita lanjutkan ke permutasi dan kombinasi. Jadi, apa sih permutasi dan kombinasi itu? Untuk lebih memahami apa bedanya permutasi dan kombinasi, coba kalian perhatikan dua permasalahan berikut. Ini yang pertama, ini coba perhatikan, terdapat 5 siswa. Terdapat 5 siswa calon pengurus kelas. Mereka akan dipilih untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi dari 5 itu mau dipilih 3 orang untuk menempati kedudukan sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa macam formasi pengurus yang dapat dibentuk? Seperti itu. Jadi nih, misal ada 5. Maksudnya soal ini ada 5 anak. 5 anak ini akan dipilih
menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti kan ada tiga, tiga kursi, satu kursi sekretaris, satu kursi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa macam formasi begitu. Soalnya kan 5 siswa ini pasti berbeda orang kan ya. Jadi formasinya pasti banyak. Misal 5 ini ada Fatima, ada Atika, Bu Ica tulis saja ya. Jadi misal 5 anak ini, maksudnya formasi yang berbeda itu apa sih? Misal 5 anaknya ini nggak pakai nama wes, A1, A2, A3, A4, A5 seperti ini. Nah, 5 anak ini yang akan dipilih untuk jadi ketua, sekretaris, bendahara. Formasinya misal formasi 1 itu didapatkan A1, A2, A3 ya. Ini formasi 1. Berarti A1 nya ini sekretaris, ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kalau formasi 2, misal Bu Ica dapat formasi 2 nya A2, A1, A3. Nah, ini juga dianggap satu formasi. Kenapa lu? Uang cuma tuker aja iya, tapi kan beda orang, beda tempat. Ini tempatnya ketua yang pertama. Yang kedua tempatnya sekretaris. Yang ketiga tempatnya bendahara. Berarti di sini sama orangnya sama, ya kan? Tapi dia menempati tempat atau kedudukan yang berbeda. Jadi di formasi kedua, A2 ini sebagai ketua. Di formasi 1, A2 sebagai sekretaris. Begitu. Jadi untuk yang di sini karena ada kedudukan atau tempat yang akan diisi, berarti ketika orangnya sama tapi beda kedudukan itu dianggap formasi yang berbeda. Begitu. Nah, ini yang ini. Nah, ini disebut permutasi. Untuk soal yang ini itu disebut permutasi. Kenapa? Karena dengan orang yang sama, susunan orang yang sama tetapi beda kedudukan itu dianggap berbeda, maka ini disebut permutasi. Kemudian di sebelah sini ada soal yang lain, yaitu terdapat 5 siswa, sama-sama 5 siswa yang akan mengikuti lomba. Ada berapa cara memilih 3 siswa dari 5 siswa tersebut untuk mengikuti lomba? Nah, Bu Ica akan maksudnya apa sih soal yang ini? Misal ada 5 siswa A1, A2, A3, A4, A5. Nah, ada 5. Ada 5, akan dipilih 3. Jadi di sini tidak ada syarat yang mana dulu. Jadi misal kelompok 1 kan mau dipilih 3. Kelompok 1 itu A1, A2, A3. Pokoknya jumlahnya 3 siswa kan. Dari 5 mau diambil 3, ya kan? Dari 5 siswa berprestasi yang dikirim cuma 3. Berapa macam cara gurunya itu milih siswanya. Misal kelompok 1 adalah A1, A2, A3. Kelompok 2. Nah, kalau kelompok 2 kalian membentuk A1, A3, A2. Nah, ini dan ini itu Nah, ini dan ini sama. Kenapa lo kan cuma beda tuker ini? Yang diminta itu 3 siswa. Pokoknya jumlahnya 3. Ini kan jumlahnya 3. Ini juga 3. Isi orangnya juga sama, ya kan? Isi orangnya juga sama. Nah, ini dianggap sama. Ya kan? Kalau dianggap sama, tidak ada perbedaan, kan jumlah orangnya sama.
ya kan, tidak ada urutan siapa duluan yang dipilih. Nah, ini masuk ke dalam permasalahan kombinasi. Yang ini masuk ke dalam permasalahan kombinasi. Kenapa? Karena dianggap sama, ya. Tetapi kalau yang ini tadi, yang formasi ini tadi, ini dan ini, karena dia tukar tapi beda tempat, artinya di sini A1-nya sebagai ketua, di sini A1-nya sebagai sekretaris, dengan formasi atau jumlah orang yang sama atau orang yang sama tetapi menduduki ke tempat yang berbeda. Nah, ini berbeda. Ini disebut permutasi. Jadi kalau permutasi itu memperhatikan urutan, jumlah orangnya sama 5, ya, kedudukan yang akan dicari itu 3 orang, berarti dari 5 diambil 3 tapi memperhatikan urutan. Nah, itu masuk ke permutasi. Tetapi kalau tidak memperhatikan urutan seperti yang ini, nah, seperti yang ini, dari 5 diambil 3 tanpa memperhatikan urutan, itu masuk ke kombinasi. Nah, bagaimana menghitung jumlah formasinya yang ini? Terus bagaimana menghitung kombinasi kelompok yang bisa dibentuk? Nah, itu ada rumusnya. Mari kita perhatikan rumusnya sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya permutasi, N P R itu berarti dari N faktor diambil R faktor, itu berarti N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, seperti ini, dengan catatan R nya itu lebih kecil sama dengan N. Jadi R nya harus lebih kecil, ya, atau paling banyak sama dengan N itu. Nah, kalau kombinasi bagaimana rumusnya? Kombinasi lambangnya pakai C, ya, N C R. Nah, ini berarti N kombinasi R itu berarti N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Jadi yang ini dikurungi berarti dikurangi dulu, ya, baru difaktorialkan. Sama seperti yang ini dikurangi dulu baru difaktorialkan. Ini catatannya juga sama, R nya harus lebih kecil sama dengan dari N. Seperti itu, ini rumusnya. Jadi untuk permasalahan yang tadi, yang ini, bagaimana kita menghitungnya? Ini permasalahannya kan, ini karena memperhatikan urutan, ya, berarti kan untuk permasalahan yang ini dia masuk ke permutasi, untuk permasalahan yang ini dia masuk ke kombinasi, ya kan, dari 5 diambil 3 karena memperhatikan urutan, masuk ke permutasi. Kita hitung nomor 1, berarti untuk yang tadi nomor 1 itu kan dari 5, berarti kan N nya 5 orang jumlahnya yang mau dipilih, ya kan. Nah, kedudukan yang akan ditempati R nya 3 orang, berarti itu 5 permutasi 3. Kenapa 3? Kan ada ketua, sekretaris, dan bendahara, jadi ada 3. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Ya, kita ikuti rumusnya. Nah, N nya 5 kan berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial, ya, jadinya 5 faktorial dibagi 2 faktorial, seperti ini. Sudah. Nah, berarti kan ini 5 faktorial itu kan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dibagi 1 kali 2. Ini kan bisa dicoret, ya, atau lain kali kalian bisa tulis, karena ini dibagi 2 faktorial, ini 5 faktorial itu kan, lihat, ini kan bisa ditulis 2, ya kan,
2 faktorial. Berarti setelah 2 berapa? 3, 4, 5. Nah, ini untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi dijadikan pembagi yang paling besar siapa? Nah, ini kan dibagi 2 faktorial. Jadi 5 faktorialnya dituliskan ke dalam bentuk yang ada 2 faktorialnya agar bisa dicoret. Yang bawah tetap nggak usah kamu jadikan seperti ini, biar nggak panjang. Ini kalau 5, 2. Kalau 10 faktorial kamu mau nulis 1 kali 2 kali 2, 1 kali 2 kali 3 sampai 10. Kalau 15, nah jadi ini lebih sederhana perhitungannya, tinggal dicoret. Berarti ini 3 kali 4 kali 5 berarti 60. Jadi ada 60 cara atau formasi yang bisa dipilih untuk membentuk ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Ya, lalu bagaimana dengan yang soal kombinasi? Dari 5 siswa prestasi akan dipilih atau dikirim 3 orang untuk mengikuti lomba. Nah, berapa banyak kemungkinan kelompok yang bisa dibentuk? Nah, ini kan tidak memperhatikan urutan, pokoknya ya 3. Ya, dari 5 ya diambil 3, berarti dari 5 dikelompokkan ke dalam 3-3. Bagaimana caranya? Itu masuk ke kombinasi. Jadi, maaf, kesenggol lagi. Jadi, untuk yang nomor 2 berarti N-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan 3, begitu kan? Berarti kan tetap cuma dia pakai kombinasi. Kenapa? Karena tidak memperhatikan urutan. Berarti ini 5 kombinasi 3. Berarti kan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5, masukkan ke sini kan ya rumusnya, dikurangi 3 faktorial, jadinya 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Bagaimana cara menghitungnya? Kan ini pembaginya ada 2. Pembagi yang paling besar adalah yang 3 faktorial. Jadi 5 ini kita tuliskan ke dalam bentuk yang ada 3 faktorialnya. Berarti 5 itu 3 faktorial. Setelah 3 berapa? 4 kali 5. Stop, berhenti. Kenapa? Karena sampai 5 faktorial saja. Oke. Nah, yang bawah tetap tulis 3 faktorial. Kan kita mengubah ke bentuk ini. Nah, yang ini kalian tulis ke dalam perkalian 1 kali 2. Ini dicoret, ini boleh dicoret, tinggal 2. Berarti jadi 10. Seperti itu. Oke. Sampai sini dulu materi kita hari ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut dengan menggunakan literasi-literasi yang lain. Kalian bisa download, bisa cari di internet, atau silahkan di buku-buku yang kalian punya untuk memperdalam lagi materi tentang permutasi dan kombinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.